Duduk. Oke, salam Bapak Ibu. Luar biasa. Sore hari ini diberkati Tuhan. Sehat nggih? Amin. Puji Tuhan. Ya, Mbak Ibu Mahdaya. Ya, selamat beribadah. Sore hari ini sungguh luar biasa. Kembali dipertemukan kita dalam ibadah spesial karena sore hari ini kita akan ada perjamuan suci. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, oke, disiapkan Farhan. Relasi dengan Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini saya beri judul relasi dengan Tuhan. Relasi itu adalah hubungan. Jadi relasi niku artinya niku hubungan. Relasi dengan Tuhan itu artinya adalah hubungan dengan Tuhan. Saudara, ini saya rasa sangat penting dan saya diberi hikmat untuk menyampaikan ini karena beberapa waktu akhir-akhir ini tidak hanya di sini, di mana-mana orang-orang percaya, anak-anak Tuhan lebih cenderung mereka itu tidak memperhatikan bagaimana cara dia hidup atau bagaimana relasinya dengan Tuhan. Mereka lebih mementingkan yang namanya kepentingan pribadi dan mengabaikan satu hal yang namanya relasi dengan Tuhan. Orang Kristen rajin ke gereja, rajin sekali. Rajin kegiatan di gereja, sangat rajin. Pelayanan ya rajin. Tetapi banyak yang tidak memperhatikan hubungannya dengan Tuhan. Relasi pribadi. Nah, yang namanya relasi ini adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, saudara, bagaimana saya bisa mengatakan ini? Bukankah orang yang rajin ke gereja itu pasti hubungan dengan Tuhan baik? Bukankah orang yang rajin pelayanan itu hubungan dengan Tuhan itu pasti baik? Oh, ternyata belum tentu, saudara. Belum tentu seperti itu. Kita rajin ke gereja, kita rajin pelayanan adalah sesuatu yang secara manusia itu bisa dilihat secara manusia, yang kelihatan. Tetapi hal yang tidak kelihatan itu yang justru lebih penting. Apa itu? Adalah hubungan pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Maka sore hari ini saya akan mengajak belajar dengan saudara-saudara di dalam Yesaya 59. Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, saudara. Ya, saya bacakan buat saudara. Oke. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Saudara, 3 ayat saja ini yang mau saya sampaikan. Mau yang simpel saja, ya. 3 ayat ini, tetapi bagi saya ini sangat penting. Satu kalimat, ya. Tetapi yang merupakan pemisah. Nah, pemisah antara kita manusia dengan Allah. Ada pemisah. Mengapa bisa terpisah? Berarti tidak ada hubungan. Yang namanya berpisah itu sudah gak ada hubungan, gak ada relasi. Kalau bahasa Inggrisnya itu relationship, gak ada hubungan, sudah terpisah. Manusia dengan Allah itu terpisah. Ada hal yang bisa membuat Allah dengan manusia itu terpisah. Sudah enggak lagi ada hubungan yang intim dengan Allah.
Maka di sini saudara kita akan belajar di dalam Yesaya ini, apa saja sih yang bisa membuat kita itu terpisah dengan Allah. Kita semua pasti ingin kita hidup di dalam Tuhan, tidak terpisah dengan Tuhan, Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Tetapi ada hal yang membuat kita itu memisahkan diri dengan Allah, yang membuat kita itu terpisah ya di dalam Yesaya ini. Apa yang bisa memisahkan kita dengan Allah? Saudara yang terkasih, mari kita lanjutkan. Saya sering melihat di acara televisi, oke, next one ya. Ada sebuah acara yang begini. Jadi ada pasangan ya, dua orang berarti, suami istri itu ada semacam kuis begitu. Ada semacam kuis dan masing-masing itu diberi pertanyaan. Yang suami ini diberi pertanyaan tentang istrinya, yang istrinya diberi pertanyaan tentang suaminya. Nah, nanti dicocoke bener apa ora. Saudara, ini akan membantu mereka mengetahui bagaimana hubungan mereka. Misalnya masalah makanan kesukaan atau hobi. Misalnya ini contoh Pak Jumali ini ada tadi. Pak Jumali karo Budina misalnya. Oh, Budina pasti tahu apa kesukaan makanan kesukaan Pak Jumali. Dan Pak Jumali tentu tahu apa makanan kesukaan Budina. Nah, masing-masing diberi pertanyaan. Nah, ini saya tidak akan bertanya ini dengan masalah makanan, tapi ini saya mau cek saja ini Pak Jumali dengan Budina. Engko nek bener engko hadiah Pak Jumali. Nang dapat hadiah dari saya ya. Ini pertanyaannya mudah. Nanti bener apa salah? Pak Jumali tahu tanggal lahirnya Budina. Budina tahu tanggal lahirnya Pak Jumali. Simpel toh? Tanggal lahir ya. Sebutkan Mbak Dina, tanggal lahirnya Pak Jumali. 14 Februari 274. 14 Februari 74 Pak Jumali. Bu Dina tahu. Dicek KTP-nya Pak Jumali, benar enggak Pak Jumali? Benar. Pak Jumali apakah tahu Bu Dina tanggal lahirnya? 9 September 8. Benar, Pak? Salah Pak Jumali. Lah, sepele kan? Ya, wes gak apa-apa. Tetap dapat hadiah dari saya nanti ya. Hadiah kanggo Revi orang nggo wong tuane. Nah, Saudara, ini kan hal sepele toh, tanggal lahir toh. Setiap hari bahkan kakak itu kan ya ono. Kakak itu kan ada, tapi namanya manusia saya tahu kakak sithik iku mergo iki lagi gak konsen. Pas tahu tanggalannya istriku tercinta itu 10 September ya. Tahun 82. Saudara 81. No, itu Pak Jumali, eleng-eleng Pak Jumali. Nah, Saudara, hal terkecil ini, ya, ini baru tanggal lahir, belum kita tentang pergumulan. Apalagi tanya, misalnya Pak Jumali, tahu nggak pergumulannya Budina apa sekarang? Atau Budina apa pergumulannya Pak Jumali sekarang? Itu lebih dalam lagi. Tetapi kalau relationship, hubungannya itu dekat, pasti setiap hari itu ngomong, Pak, aku ki bergumul begini loh Pak. Bu, aku ya bergumul begini loh. Jadi ada hubungan. Nah ini sepele toh, sepele tetapi kita harus perhatikan bahwa hubungan itu sangat penting, apalagi hubungan dengan Tuhan. Nah hubungan dengan Tuhan nanti juga kita bisa terapkan bagaimana berhubungan kita di dalam keluarga, Saudara. Maka pentingnya sebuah komunikasi. Nah komunikasi antara suami istri itu penting, ngomong saling sharing, saling curhat, begini pergumulan saya. Karena belum tentu saya itu juga tahu kalau enggak cerita istri saya misalnya. Ya tentu belum mesti tahu apa yang dipergumulkan kalau dia enggak cerita, dan istri saya juga enggak tahu kalau saya enggak cerita. Maka perlunya adalah sebuah komunikasi, Saudara. Perlunya komunikasi. Nah, komunikasi ini yang penting. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Kalau nggak ada komunikasi, kita nggak tahu maksudnya Tuhan, ya itu hubungannya putus, Saudara. Nggak ada hubungan, karena apa? Tidak saling memahami. Nah Tuhan itu pasti memahami kita, tapi apakah kita bisa pahami maunya Tuhan dalam hidup kita?
Itu yang penting saudara. Tuhan itu mau sesuatu hal yang bisa kita kerjakan dalam hidup kita. Kita hidup itu bukan untuk asal-asal urip-uripan, tidak, tapi Tuhan mau kita berbuat sesuatu. Makanya kita tahu yang namanya, harus tahu ya namanya maksud Tuhan atas hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pentingnya sebuah hubungan berawal dari sebuah komunikasi. Nah, ini sebagai contoh kecil saudara, sore hari ini saya memang sengaja buka ini supaya kita benar-benar tahu apakah kita itu sudah punya hubungan yang baik, yang benar di dalam Tuhan. Maka bagaimana maaf, saya batuk itu dari sebelum bakso sampai ini, tapi puji Tuhan sudah lumayan. Bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita mengetahui kesukaan Tuhan? Ini belum bicara tadi soal makanan kesukaannya apa, hobinya apa, kebiasaannya yang paling disukai apa. Tetapi apakah kita mengetahui kesukaan Tuhan? Saudara, ngerti gak kita kesukaan Tuhan itu apa sih? Kita harus tahu. Itu menandakan bahwa kita ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita nggak tahu Tuhan maunya apa, sukanya apa sih buat kita itu orang-orang percaya, kita itu disuruh apa? Senengannya Gusti Allah itu apa sih? Lu maksudnya corok gampangnya gitu. Apa sih maunya Tuhan buat hidup kita? Itu yang harus kita ingat lagi, dan kita harus benar-benar kita perhatikan. Nah, ada beberapa hal yang harus kita hindari. Agar apa? Agar memiliki hubungan yang sehat, hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, ini hubungan kita dengan Tuhan dulu ya. Ada hal yang harus kita hindari berdasarkan firman Tuhan yang sore hari ini kita baca. Yang pertama adalah apa yang harus kita hindari? 1, kejahatan dan dosa. Ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah. Ya, perhatikan ini saya beri warna itu kuning. Pemisah antara kamu dan Allahmu. Apa sih yang memisahkan? Bukan jarak dan waktu, bukan kita di mana, Tuhan di mana, tetapi pemisah kita itu adalah segala kejahatanmu dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi kejahatanmu dan segala dosamu itulah yang menjadi pemisah kita dengan Allah, yang dapat memisahkan antara kita dengan Allah. Saudara, hubungan, relasi ini sangat penting, apalagi relasi dengan Tuhan. Jangan sampai kita itu putus hubungan dengan Allah. Kalau kita putus hubungan dengan Allah, maka seperti ranting yang tidak nempel pada pokok anggur. Maka ranting yang enggak nempel di pokok anggur itu ya mati. Kalau kita ingin tetap hidup, kita tetap berbuah, maka kita harus nempel di dalam pokok anggur. Ada hubungan harus nempel, nggak boleh nggak nempel, harus nempel. Tapi dalam firman Tuhan sore ini, jangan sampai ada yang memisahkan antara kita dengan Allah. Apa yang harus kita hindari adalah kejahatan dan dosamu. Saudara, kejahatan dan dosa adalah penghalang terbesar hubungan orang percaya dengan Tuhan. Saudara, makanya kalau kita perhatikan khotbah gembala senior kita di Natal kemarin tentang mission of love, bahwa meskipun kita itu sudah jatuh di dalam dosa, tetapi Allah itu begitu mengasihi kita. Maka ada rencana lanjutan supaya kita itu tidak jatuh lagi dalam dosa, kita diselamatkan. Maka ada misi Allah. Misi Allah itu adalah melalui Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang berdosa tadi itu diselamatkan. Maka Tuhan Yesus itu sebetulnya adalah sebuah anugerah yang mengawali kita untuk membangun relasi yang baik dengan Allah. Itu sudah dimulai sejak pengorbanan Tuhan Yesus. Itu misinya Allah untuk apa?
untuk membangun relasi kita dengan Allah itu dimulai sejak itu. Sudah dimulai, tetapi apa? Hubungan atau relasi itu bisa rusak. Akan kembali rusak ketika apa? Ketika orang yang percaya itu, orang-orang yang sudah ditebus itu melakukan apa yang tidak dikehendaki Tuhan. Tapi Allah sudah berbaik hati, saudara. Wes apian. Ini saya mulai, inilah awal untuk membangun relasi, karena sudah hancur manusia, sudah berdosa, sudah jatuh ke dalam dosa, dan ini dimulai membangun relasi melalui diri Tuhan Yesus dalam pengorbanannya. Sudah dimulai ini. Tetapi kemudian setelahnya itu rusak hubungan, kembali rusak. Rusaknya karena apa? Ya tadi, karena kejahatan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Saudara, maka jangan sampai hubungan yang sudah baik ini kembali rusak. Hubungan yang sudah baik antara kita dengan Allah ini rusak gara-gara kejahatan dan dosa kita. Karena kalau kita merusak itu ya, saudara, hubungannya ya putus lagi, rusak lagi. Enggak ada relasi yang baik antara kita dengan Allah. Itu yang pertama. Apa yang menyebabkan relasi atau hubungan kita dengan Allah itu rusak adalah kejahatan dan dosa. Jangan pasti tahu apa itu kejahatan, apa itu dosa. Enggak perlu saya jelaskan sekarang, sampean itu sudah tahu, saudara. Dosa itu seperti apa sih? Enggak mungkin saya terangkan satu persatu. Kemarin saya ya agak guyonan dengan Puji begini. Sebetulnya orang Kristen itu rasa dikotbahi, wis ngerti kok. Tiap minggu itu nggak sah dikotbahi, itu dia tuh udah tahu mana yang baik dan mana yang benar. Saya bilang gini, ketika ada orang yang mencuri misalnya, dia itu sebetulnya udah tahu kalau mencuri itu berdosa. Nggak ada orang mencuri, wah ketahuan mencuri. Saya nggak tahu ya kalau firman Tuhan itu ternyata mencuri itu berdosa. Nggak ada yang seperti itu. Pasti tahu yang namanya mencuri. Orang nggak beragama pun tahu kalau mencuri itu hal yang tidak baik. Apalagi orang yang pernah mendengar firman Tuhan. Etok-etok rarti. Wah rarti ya aku mencuri nek jebule iku dosa. Mulane saya mencuri. Saya nggak tahu. Itu omong kosong, itu ngapusi. Sebetulnya orang percaya itu tahu mana yang baik, mana yang dosa, mana yang baik, mana yang jahat. Dan tidak perlu saya sampaikan kembali di sore hari ini. Pemisah kita yang pertama adalah karena kejahatan dan dosa kita. Oke, biar cepat saja. Yang kedua adalah Yesaya 59 ayat 3a berkata, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Tangan yang cemar. Tangan yang cemar ini bukan hanya berbicara soal tangan, saudara, tetapi seluruh tubuh kita. Seluruh hidup kita, bukan hanya tangan. Tangan itu hanya menggambarkan tangan yang cemar. Bisa mata, bisa mulut, bisa telinga, bisa segala macam. Tangan yang cemar artinya tubuh kita, hidup kita itu cemar. Kita perkuat lagi dalam Markus 9 ayat 43 berkata, Tuhan Yesus pernah mengatakan begini, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung. Tangan kudung itu tangan yang tidak lengkap ya. Daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Tuhan Yesus berkata, ini tidak mengajarkan kalau misalnya tangannya berbuat dosa kemudian dipotong. Ini tidak seperti itu pengertiannya. Artinya adalah kita harus menjaga tangan. Bukan hanya tangan, tetapi seluruh tubuh kita agar tidak tercemar melakukan dosa. Jadi jangan kemudian diartikan secara harafiah. Cara harafiah itu secara teks ya, penggalah ketok tenan. Tidak seperti itu. Artinya Tuhan itu mau berkata bahwa kalau sesuatu tanganmu itu bukan hanya tangan, bahkan seluruh tubuhmu itu tidak berkenan dan membuat kecemaran, maka engkau harus hilangkan. Maka kita hilangkan itu. Jangan sampai
tubuh kita itu menjadi sumber kecemaran, melakukan dosa yang akhirnya bisa memisahkan hubungan manusia dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tangan, kaki, semua anggota tubuh kita itu diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui apa? Melalui tubuh kita seutuhnya. Semua karena apa? Karena semua tubuh kita ini adalah miliknya Tuhan. Diciptakan itu adalah untuk memuliakan namanya. Makanya jangan sampai anggota tubuh kita ini digunakan untuk hal yang mencemarkan, melakukan kejahatan dan sebagainya, tetapi bagian tubuh kita semuanya adalah untuk hormat dan kemuliaannya, untuk pelayanan, untuk melayani Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang kedua. Yang membuat dosa yang pertama adalah kejahatan, yang memutuskan relasi yang pertama adalah kejahatan dan dosa. Kemudian yang kedua adalah tangan yang cemar. Bagian tubuh kita yang cemar, yang tidak berkenan, yang kotor, yang kita tidak pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi justru kita pakai untuk sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya. Saudara, cepat saja. Yang ketiga, ini terakhir. Yang ketiga adalah mulut yang berdusta dan curang. Ayat 3b, pasal 59 ayat 3b berkata, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ini mulutnya, ini paling banyak ini nanti saya berbicara di sini. Saudara, mulut yang berdusta dan curang. Segala permasalahan yang timbul rata-rata itu berawal dari mulut. Dari perkataan, hampir seluruh permasalahan yang ada di dunia ini berawal dari mulut. Saiki gantine mulut adalah jari. Ya sama aja, jari itu mewakili mulut, dia berkata-kata di media sosial. Dari perkataan, dari mulut yang berdusta dan curang, berbagai masalah perang timbul karena berawal dari perkataan. Perceraian terjadi berawal dari mulut. Perang mulut dulu, habis perang mulut lanjut perang yang lain. Perselisihan dimanapun terjadi, banyak sekali yang berawal dari yang namanya mulut. Mengapa? Mulutnya ada perkataan yang berdusta dan ada kecurangan. Maka dari itu Tuhan itu mengingatkan kita supaya kita ingin tetap di dalam relasi dalam Tuhan, dengan Tuhan, maka kita harus menjaga yang namanya mulut kita. Penting saudara. Orang percaya itu sebetulnya sudah tabu lagi berbicara kotor, dan nggak boleh ada orang percaya itu berbicara kotor, miso-miso dan sebagainya. Apalagi sampai didengar anak. Saya itu sering ya mendengar, bukan orang Kristen sih, nunen-nuneni itu loh, memaki-maki anaknya sendiri. Iya, omongi anak pokoknya ngeri, saya nggak bisa menyebutkan. Dan orang Kristen jangan gunakan mulut kita untuk sesuatu hal yang seperti itu. Gunakan mulut kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan dan memuliakan namanya. Jangan gunakan mulut kita untuk berdusta dan untuk sebuah kecurangan. Pakailah mulut kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena masalah-masalah yang ada itu berawal dari mulut. Mulut niku ya lambe rono balunge, betul orang Jawa. Tetapi tajamnya itu melebihi pedang, saudara. Ya, mulut memang enggak bertulang, ya lidah tak bertulang, tapi tajamnya itu melebihi pedang. Maka kita di sini diajarkan, ayo kita jaga mulut kita. Gunakan mulut kita dengan hal-hal yang baik untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menasihati orang. Jangan gunakan mulut kita untuk ngerasani orang, menjelek-jelekan orang. Yang sebetulnya kita itu gunakan untuk yang positif, diberikan
kepada kita untuk hal yang baik, untuk menguatkan saudara-saudara kita yang lain mungkin dalam pergumulan, dikuatkan melalui mulut kita, kita doakan dengan mulut kita. Bukan malah sebaliknya, kita malah gunakan untuk ngerasani, untuk berbicara, membicarakan yang enggak penting, menggosip dan sebagainya. Mari kita mulai sekarang kita belajar supaya apa? Kita tetap nyambung, nempel dengan Tuhan. Kita ada relasi, ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Sekali ada kejahatan, ada dosa, maka hubungan itu retak, saudara. Dan itu harus dipulihkan. Pemulihannya adalah dengan cara pertobatan. Maka saudaraku saat ini yang mungkin saat ini, Tuhan, saya mohon ampun karena saya masih terus berbuat dosa, saya masih terus menggunakan tubuh saya dengan hal yang dengan cara yang tidak benar. Saya masih menggunakan mulut kita untuk kecurangan, untuk berdusta. Mohon ampun. Supaya apa? Supaya hubungan jenengan dengan Tuhan itu kembali nempel lagi dan bisa dipakai Tuhan kembali untuk menjadi berkat. Tapi saya percaya di tempat ini saudara semua sudah dipulihkan. Amin. Dengan sudah dipulihkan, hubungan saudara sudah baik dengan Tuhan. Tetapi kalaupun masih ada, saat inilah waktunya saudara untuk bertobat. Maka hubungan dengan Tuhan itu penting, saudara. Kalau kita putus hubungan dengan Tuhan, ya sudah selesai. Yakobus mengatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Oke saudara, ini berbicara tentang perkataan. Mulut adalah anggota tubuh yang paling sulit dikendalikan, wengel dikendalikan. Betul, wengel mengendalikan, lebih baik bondo kebu itu loh. Bondo kebu namanya disembelih itu loh. Itu ya susah, tapi lebih susah bondo mulut. Dilakban ya. Dilakban itu ya iso. Saiki mulutnya itu tidak hanya mulut ini, mulutnya itu bisa jari sekarang. Loh, tambah lagi ini media sosial, ngetik ke sana kemari, rasani orang sebagainya, gosip, hoax dan sebagainya. Saudara, mulut ini susah dikendalikan. Aku cerita karo awakmu, ning kok aja cerita wong yo, ora cerita. Loh, ngono sak kelurahan sesuk iso krungu kabeh sak kelurahan, saudara. Ini loh, lagi nek ora mulut sing ngomong ki apa? Masa kaki bisa bicara. Saudara, hati-hati kita ya. Ketika kita dipercaya orang, dijadikan tempat curhat ya jangan kemudian kita sebarluaskan menjadi berita utama pagi ini di Ngandong misalnya. Ya dipakai sendiri ya, sehingga kita itu bisa dipercaya. Saya itu belajar, saudara, ketika ada orang yang curhat dengan saya itu saya pakai sendiri saya. Bahkan kadang istri saya juga kalau misal nggak perlu saya sampaikan juga nggak perlu saya sampaikan. Karena itu sebuah rahasia, jangan sampai nanti saya bocorkan ini yang namanya orang itu bisa keceplosan, itu bisa keliru lali aku jane perang ngomong malah keliru ngomong saking semangatnya. Yang mulut ini kan sulit dikendalikan. Wah lagi semangat luar biasa, lagi ngomong ke A B C D, lali diomong ke keceplosan. Saudara, hati-hati dengan mulut kita. Jangan sampai dengan mulut kita menimbulkan bencana. Banyak ini saya dengarkan, gara-gara perkataan itu menjadikan bencana. Keluarga hancur gara-gara mulut. Bojomu mau ke lho nang kono karo wong wedok wayu diboncengno mau. Mau ngamuk tekan omah. Kowe mau karo sapa? Wah, padahal belum tentu ya apa tidak. Mulut ini. Dikarang dhewe ya bisa. Banyak yang seperti itu. Mergo gak seneng ae keluarga kae kok harmonis ya. Apa tak jajal are? Iso harmonis tenan ta ora? Kayak gosip des. Mau aku roh bojomu nang kono nang pojokan kono. Nyangking gendul. Nyangking gendul warnane ijo. Wis ngono tok. Ngamuk, gendule gendul limun jebule. Nah, tuwas ngamuk, jebule gendul limun. Nah, ben kan ngamuk sik. Wis perang dunia dulu. Nah, itu bisa menghancurkan, saudara. Hanya mulut. Saya kira Bapak Ibu semua juga punya pengalaman mungkin tetangga dan sebagainya. Gara-gara mulut terjadi huru-hara, terjadi perang dunia,
terjadi percekcokan yang luar biasa bahkan berujung sampai bunuh-membunuh. Itu ya gara-gara mulut, saudara. Makanya saya ingatkan saudara sore hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita semua, yuk kita jaga mulut kita supaya kita itu tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Kita enggak terputus hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita siap untuk dipakai Tuhan, untuk kemuliaan namanya, hidup kita dipakai sungguh-sungguh oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan sore ini mengingatkan kita semua. Yuk, sama-sama kita belajar. Jangan sampai kita terlepas dari yang namanya relasi dengan Tuhan. Yang sudah bersusah payah Allah itu dari awal melalui Tuhan Yesus Kristus membangun ini supaya manusia ada relasi yang baik dengan Allah. Jangan sampai kita rusak kembali gara-gara kita. Itu ya gara-gara kita. Tuhan itu enggak mungkin merusak hubungannya dengan kita. Ya kita itu loh yang merusak. Kita itu tukang yang merusak gitu, yang tukang merusak hubungan. Maka kita harus berbeda karena kita orang percaya, harus berbeda. Jangan sampai kita terputus relasi kita dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Diberkatilah kita sore hari dengan firman Tuhan sore hari ini menjadi kekuatan kita dan kita semakin lebih baik dipakai Tuhan menjadi orang Kristen yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa.